Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Azam. Saya adalah siswa dari SMA IT Albirni Mandiri. Dan hari ini saya akan mereview buku Red Queen. Buku ini ditulis oleh Victoria Aveyard, seorang penulis asal Amerika dan seorang screenwriter yang lahir dan dibesarkan di kota kecil Massachusetts bagian barat. Victoria Aveyard ini memiliki BFA dalam penulisan film dan televisi dari Universitas Southern California School of Cinematic Arts. Victoria memiliki 4 buku, nomor 1 New York Times Selling dan USA Novels Today, memenangkan 2 penghargaan sebagai novelis terbaik New York Times. Buku yang dipublik oleh Gazette Publica ini merupakan buku terlaris nomor 1 versi New York Times pada tahun 2016. Buku ini memiliki 516 halaman yang setiap halamannya membuat kita ingin membaca halaman berikutnya untuk menyimak keseruan petualangan dan perjuangan protagonis dalam menyelesaikan konflik. Buku Red Queen ini menceritakan tentang dunia fantasi di mana manusia terbagi menjadi 2 kaum, yaitu kaum perak dan kaum merah. Kaum perak ini memiliki kekuatan super yang tak terbayangkan oleh manusia biasa. Contohnya penghancur. Ia dapat menghancurkan sesuatu hanya dengan menyentuhnya. Atau seperti Nim, sang pengendali air, di mana ia bebas memanipulasi air sesuka ia. Dan yang paling berbahaya menurut saya pribadi adalah pembisik, di mana ia bisa mengontrol dan memanipulasi pikiran manusia hanya dengan melihatnya. Sedangkan kaum merah ini dianggap sebagai binatang yang tidak berakal dan tidak berpendidikan oleh kaum merah ini. Saya akan memberitahukan cerita umumnya dalam buku ini sesingkat mungkin ya. Ceritanya dimulai dengan pengenalan protagonis kita bernama Mare Barrow. Seorang gadis 18 tahun ini berasal dari desa jangkungan yang berada di kota fiksional bernama Norta yang akan mengikuti penjaringan di mana semua kaum merah yang berusia 18 tahun tanpa pekerjaan akan dipaksa untuk mengikuti peperangan melawan negara tetangga mereka, Lakelanders. Di saat itu, Mare hanyalah seorang pencuri handal yang tidak mempunyai pekerjaan. Awal konflik buku ini adalah saat teman dekat Mare bernama Kilor kehilangan pekerjaannya karena bosnya tiba-tiba meninggal. Mare sebagai teman baiknya Kilor ini berusaha untuk kabur dari penjaringan tersebut. Jadi ia meminta bantuan kepada kenalannya bernama Will. Di situ ia dipertemukan dengan salah satu karakter buku ini bernama Farley yang memiliki kargo yang dapat membawanya jauh dari Norta. Masalahnya Farley ini menginginkan imbalan yang tidak masuk akal, yaitu sebesar 2000 crown. Dan dari deskripsi Mare sendiri, itu sama saja seperti harga singgasana seorang raja. Jadi pada keesokan harinya, ia memulai pencopetan di daerah kaum perak yang berakhir cepat saat ia mencoba mencopet seorang pemuda misterius bernama Kel. Mare didapati ingin mencoba mencuri dari seorang pemuda bernama Kel ini, yang pada akhirnya dia melepaskannya dan memberikannya 1 crown. Dan pada keesokan harinya, entah kenapa Mare ini dipanggil oleh salah satu pelayan kerajaan yang merupakan kaum merah yang melayani langsung seorang raja. Dan karena insiden yang terjadi dalam istana tersebut, Mare membangunkan kekuatan yang terpendam dalam dirinya. Di depan puluhan kaum perak, raja dari kerajaan tersebut akhirnya tidak bisa berdiam diri setelah melihat kejadian tersebut dan akhirnya memasukkan sekaligus mengganti identitas Mare Barrow menjadi Marina Titanos, yang pada akhirnya Mare menjadi tunangan salah satu pangeran perak bernama Maven. Dengan Mare menjadi salah satu tunangan pangeran perak, ia memanfaatkan posisinya sebagai seorang putri untuk menyelesaikan permasalahan ketidakadilan yang dilakukan oleh kaum perak kepada kaum merah. Adapun kelemahan dan kelebihan buku ini adalah mungkin karena buku ini ditulis originalnya adalah bahasa Inggris, jadi ada beberapa kata yang mungkin diterjemahkannya agak sedikit kurang jelas ya, dan menurut saya kurang natural saja. Dan buku ini menggunakan kata-kata yang mungkin jarang kita dengar ya, tetapi memiliki arti yang kuat dan sangat dalam. Jadi ini bisa menjadi kelebihan atau bisa juga bisa menjadi kelemahan, tergantung pembacanya sih. Sekian video mereview buku saya ini. Saya sangat merekomendasikan buku Red Queen ini karena story-nya pertama bagus, penyampaian pesannya juga bagus sekali, dan saya sangat suka storyline-nya. Dia tidak terlalu terburu-buru dan tapi juga tidak membuat kita bosan. Dan yang paling utama adalah buku ini mengajarkan kita untuk saling menghargai satu sama lain. Segitu saja dari saya Muhammad Abdul Azam. Keep it simple. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan hari ini saya akan mereview buku. Oh, terbalik. Yang lahir dan dibesarkan di kota kecil. Okay. Adalah buku terlaris nomor 1 New York Times pada tahun 2016. Ia memanfaatkan posisinya untuk membebaskan. Aduh.